Cuman saya kira untuk Abang Edis kurang pantas lah. Masa pakai peci terus profilnya salib, Bang? Loh, sejak kapan peci tidak boleh pakai salib? Astaga, ini sungguh nekat yang nyata. Sejak kapan peci beragama Islam? Oke, silakan Bang. Perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Muslim, Bang. Muslim. Silakan Bang, buktikan Edis TV itu sesat. Di mana sesatnya? Silakan. Saya belum melihat sesatnya ya, Bang ya. Belum melihat. Ya Anda tidak akan pernah melihat. Berarti Anda sudah mengakui bahwasanya sang Nabi itu terkena sihir? Oh, tentang Nabi ya. Apakah Anda mengakui bahwa Nabi Muhammad aja ya, terkena Bang Edis, sihir? ya. Boleh saya bertanya, Bang Edis? Oke, silakan bertanya kalau begitu. Bang Edis ini Muslim atau Kristen ya? Kok pakai peci ya? Memangnya kalau orang non Muslim nggak boleh pakai peci? Sejak kapan di sini tulisan pakai peci berarti Islam? Ah ini Bang, nih makanya yang kayak begini nih sebenarnya begini Bang ya. Apa kata Tuhan Yesus? Begini Bang, perhatikan. Tuhan Yesus berkata bahwa iman seseorang, kesalehan seseorang tidak pernah ditentukan dari pakaiannya. Bahkan itu dicemooh oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu seperti ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama, ahli Taurat dan Farisi. Mereka suka mengenakan jubah yang panjang-panjang sampai diseret-seret jubahnya. Mereka senang pakai itu, apa itu namanya itu yang diputar-putar itu sampai sebesar kelapa itu. Sorban yang panjang-panjang. Semakin panjang sorbannya semakin alim. Salah ya. Pakaian tidak menentukan keimanan seseorang. Banyak orang berpakaian jubah-jubah agama, tetapi kelakuannya mencabuli santriwatinya. Ya itu. Coba berapa banyak kasus ustadz ditangkap karena mencabuli santriwati? Banyak Bang. Jadi bukan berarti pakai peci lalu Muslim, tidak Bang ya. Pengaruh iblis itu Bang, pengaruh iblis itu Bang. Betul. Nah, sama rayuan setan Bang. Oke. Nah sekarang apa yang mau Anda utarakan sehubungan dengan statement-statement Edis TV ini? Silakan. Yang nampak aja ini Bang, saya lihat profilnya Abang ini tanda salib terus ada pecinya Bang. Seperti apa itu Bang? Oke, baiklah. Ini cuma bertanya soal peci. Baik Bang. Bang, peci ini Bang, ini sebenarnya dapat hadiah dari Aceh. Ya, ada teman saya main ke rumah ini, kemudian dia memberikan kepada saya hadiah berupa topi ini Bang, peci. Begitu. Cuman saya kira untuk Abang Edis kurang pantas lah. Masa pakai peci terus profilnya salib Bang? Loh, sejak kapan peci tidak boleh pakai salib? Astaga, ini sungguh nekat yang nyata, Bang. Sejak kapan peci beragama Islam? Sejak kapan baju beragama Islam? Menurut pandangan orang awam ya, saya ini awam ya Bang ya, awam. Makanya saya bilang jangan mengikuti orang awam. Seperti ini Bang, tidak enak dilihatnya Bang. Abang profilnya coba saya tanya dulu kepada Anda. Pakai peci. Oke, bisa dikatakan Anda merendahkan orang Kristen dan orang Muslim Bang. Astagfirullahaladzim. Bang, sekarang saya tanya. Kalau ada orang pakai jas, pergi ke masjid, terus kemudian dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah,
wal al-jasiyah, memakai jas dan berdasi ada di masjid. Bang, sekarang tanya dulu kepada Anda. Boleh tidak orang pakai jas, kemudian dia berceramah di masjid? Boleh bang. Boleh. Boleh tidak orang pakai peci lalu berceramah? Boleh bang. Yang tidak boleh itu ada salib di profilnya bang. Mana dalilnya bahwa pakai peci tidak boleh pakai salib? Mana dalilnya? Begini bang, orang awam aja ya bang ya, lihatnya itu loh, kok profilnya salib terus pakai kopiah yang biasa digunakan umat muslim ya bang ya. Ini Anda menyesatkan bang. Sungguh ini nekat yangnya. Iya. Soalnya nggak jelas abang ini, apa abang ini Kristen atau Muslim, terus ngoceh-ngoceh gitu bang. Sejak kapan kalau pakai peci tidak boleh pakai foto salib? Ini makanya semua diklaim salib, peci adalah Muslim, kucing juga Muslim, batu-batu juga Muslim. Coba tunjukkan dalilnya berdasarkan Quran dan hadis bahwasanya orang pakai peci tidak boleh pakai salib. Mungkin saya belum siap untuk tunjukkan data itu bang. Tetapi secara kasat mata kita bisa melihat ada kelainan bang ya di sini. Profilnya salib, terus pakai peci kopiah yang biasa digunakan umat muslim. Bang, tapi yang saya mau bilang Anda kepada bodoh begini. aja bang ya, tahu ya bang ya, Anda ini Iya kayak kan orang bodoh yang tahu. Dengar. Yang tahu masalahnya orang bodoh. Kalau orang pintar tidak mungkin begitu. Kenapa Anda menjadikan orang bodoh sebagai rujukan? Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang bodoh. Dan tiadalah mereka itu tempatnya bersama dengan orang-orang bodoh. Tahukah kamu apa itu orang-orang bodoh? Yaitu orang-orang yang tidak mampu menunjukkan dalilnya. Itu dia bang. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya bahwa kalau pakai peci itu artinya Islam? Di sini kurang lebih 8.000 orang mata memandang bang. Dan di sini tunjukkan dalilnya bahwa kalau pakai peci artinya Islam. Tidak perlu dalil bang, dan saya sudah kalau tidak perlu dalil berarti Anda juga kalau begitu adalah seorang perempuan. Oke, sebentar. Kalau saya katakan Anda seorang perempuan gimana? Sebentar. Kalau saya mengatakan bahwa Anda seorang perempuan gimana? Pusing. Apa dasarnya abang bilang saya perempuan bang? Apa dasarnya? Tidak perlu ada dasar. Tidak perlu ada dasar. Kalau saya ada dasar bang mengatakan bang di saat ini tersesat. Tunjukkan dasarnya bahwa kalau pakai peci artinya Muslim. Saya bisa lihat dan 8.000 mata memandang ini bang bisa melihat abangnya di sini sakit ini, profilnya salib terus sakit gimana? Terus pakai peci, abang ini nyamar-nyamar jadi Kristen atau nyamar-nyamar jadi Muslim bang. Baik. Anda ini tidak jelas sakit abang ini. Sungguh Anda nekat yang nyata. Bang, nenek moyang saya itu berasal dari Samosir, Pulau Samosir. Di Samosir itu banyak orang-orang tua pakai begini loh. Anda tidak percaya. Nih, saya tunjukkan foto-foto aja ya. Nih, perhatikan. Iya. Lihat nih. Anda tidak tahu ini topi begini nih punya kami. Sungguh Anda nekat yang nyata. Perhatikan. Iya. Ya jangan-jangan betul-betul Anda sakit ini pakai kopiah Muslim tapi profilnya salib bang.
Dengarnya orang Anda ini. Tidak jelas. Sebentar. Kristen tidak jelas, Muslim tidak jelas abang ini. Sakit abang ini. Kok sakit sih? Loh, bentar. Nih, saya tunjukin. Kamu kenal ini siapa? Apakah kamu mengenal ini siapa? Aduh, sebentar. Kumisnya saya hilangin dulu. Sebentar. Shh. Oke. Apakah Anda mengenal ini siapa? Ada salib tidak di belakangnya itu bang? Di belakang mana maksudnya? Dia bawa salib nggak itu bang? Lah, Maksudnya abang di ini belakang bawa salib. mana? Oke, sebentar saya balik dulu ya. Astaga, mereka ini melakukan fitnah yang keji ya. Coba. Di mananya saya ada salib di mananya? Di profilnya abang itu kan salib menandakan Kristen bang. Sedangkan kopiannya abang ini pakai peci itu menandakan Muslim. Abang ini Muslim atau Kristen sih bang? Baik, saya akan tunjukkan dulu Pak Ahok pakai peci ya. Astaga, dia katakan bahwasanya peci menandakan Muslim. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya tunjukkan dulu. Sebentar. Di sini Pak 8.000 Ahok orang memandang pakai bang. kopiah. Astaga, Anda bilang tanda bahwasanya pakai peci menandakan Muslim. Coba lihat, kamu tidak lihat Pak Ahok yang ganteng ini? Coba, kamu lihat. Bang. Tapi yang jadi masalah di sini tenang. Abang di sini sakit, soalnya Kok profilnya sakit? salib. Sebentar, dengar. Pak Ahok seorang Muslim atau seorang Kristen? Kristen bang. Oke, dia pakai peci berarti tandanya dia Muslim. Pakai peci bang. Tandanya Muslim. Oh tidak, tapi dia tidak tadi membawa Anda bilang, identitas. tadi Anda bilang pakai peci, tandanya Muslim, betul. Lah, abangnya di sini sakit rupanya, tidak Anda lihat yang itu. sakit, barusan tadi Anda bilang pakai peci, tandanya Muslim, betul. Lah, abang tidak lihat profil abang itu bang, itu salib loh bang. Sedangkan abang ini pakai pantesan. peci. Sebentar, Sakit saya tanya abang dulu. ini. Saya tanya dulu, sebentar. Pertanyaan sebentar nih. Saya balik dulu kamera saya. Saya tanya satu hal. Percayakah Anda di janggut Anda itu bergelantungan bidadari? Insya Allah bang, ini semua Udah, Rasulullah, makanya Bang. tanda-tanda ada tidak waras lagi, maka dibawa saja tempat Anda. Ini saya Ahmad dari Madura Om. Dari Madura. Wah, penggemar saya. Halo Madura, halo. Saya ini sudah ditonton seluruh Madura. Ya, silakan Bang. Ini Apa yang Om mau Edis Abang ini kayaknya pantas jadi mualaf ini pakai kopiah hitam ini. Astaga, saya justru malah nyembuhin orang-orang yang pada mualaf. Ketika saya ngomong mereka langsung sembuh berjamaah. Silakan Ini- Bang. Ya, ini apa topiknya? Kenapa Anda begitu nekatnya mengatakan cocok saya jadi mualaf? Silakan. Ya, ini pantas Edis ini pakai kopiah lalu kita jadi mualaf, kita baca syahadat, sholat itu bagus Bang Edis. Berarti saya harus lepas kopiah dulu. Bentar. Saya kira-kira buka kopiah saya gimana? Gini. Begini saja. Nanti kalau pakai Enggak, kopiah lebih- difitnah sama mualaf saya sudah. Silakan. Tidak, lebih Bang Edis Pakai aja lebih cocok pakai kopiah. Pakai kopiah. Iya. Siapa tahu jadi ada mukjizat nanti ada ilham turun Bang Edis ini jadi mualaf ini. Ya, silakan. Ayo, silakan. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya enggak cuman saya bisa ngomongin semoga Bang Edis ini bisa mualaf gitu. Sebabnya apa? Ya sebabnya biar kita sama-sama nganut agama Islam, Bang. Biar sama-sama minum kencing unta. Saya tidak mau. Duh.
Bukankah menurut hadis bahwasanya Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang sedang sakit supaya mereka mendatangi kandang unta dan meminum pipisnya. Saya masih marah, saya tidak mau minum pipis unta. Gimana? Ini bang, ini topiknya buktikan Edis TV sesat ini gimana ini bang? Iya silakan coba. Selama abang dengerin saya ngomong, pernah nggak bang? Saya itu ngeluarkan statement yang menyesatkan. Contoh, waktu saya katakan sang baginda Nabi menyuruh meminum pipis unta. Nah itu sesat nggak statement saya itu? Benar. Ketika saya mengatakan bahwasanya Nabi terkena sihir, itu benar atau sesat? Nah, saya di sini akan siap mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Kalau memang yang saya ucapkan itu sesat, tidak benar, maka saya Edis TV akan terjun dari Monas. Nah, silakan. Ini bukannya Bang Edis yang sesat ya? Ya coba buktikan bang, jangan asal ngomong. Maksudnya buktikan sesatnya itu di mana? Silakan. Iya kak, karena Bang Edis ini itu. Si. Halo. Dia mulai sing pusing dia. Bagaimana tidak sing pusing yang saya bilang semuanya bener. Saya nggak bisa ngomong gini Bang Edis. Gimana? Saya ini nggak bisa panjang lebar Bang Edis. Sepenting mudah-mudahan Bang Edis ini bisa mualaf gitu aja Bang Edis ya. Baiklah, kalau itu hanya harapan berarti hanya sekedar harapan ya Bang ya. Tapi kenyataannya justru malah saya di sini malah menyembuhkan orang-orang yang sudah mualaf. Bahkan 40 tahun dia mualaf dengar saya langsung sembuh. Begitu. Oke lah Bang, karena Bang tidak bisa membuktikan, kita kasih kesempatan yang lain ya Bang ya. Salam kepada seluruh teman-teman dari Madura ya, maju terus. Oke. Baik, kita kasih naik. Yang berikutnya ada